Halo, salam sejarah. Pada kesempatan kali ini, meskipun di luar hujan rintik-rintik, gerimis menggunang, kita akan belajar dari masa Hindu-Buddha di Indonesia. Apa yang akan kita pelajari adalah kita belajar mengenai tokoh-tokoh yang ada. Jadi kita bisa melihat apa sih yang positif dari tokoh pada masa Hindu-Buddha ini. Pertama, saya akan bercerita tentang Purnawarman. Ini merupakan raja dari kerajaan Tarumanegara. Jadi kalau kita bercerita tentang Purnawarman ini, orangnya sangat-sangat visioner ya. Banyak diceritakan dalam prasasti-prasasti peninggalannya tentu saja, dan juga melakukan inovasi lah, bisa dibilang. Saya pikir pada waktu itu ya, bagaimana programnya untuk bisa memperdalam atau menggali Sungai Citarum sehingga bisa menampung dan mengalirkan air lebih banyak. Terusnya juga ada program yang namanya membuat Sungai Gomati. Jadi Sungai Gomati ini semacam kanal yang dibuat pada masa pemerintahannya. Jadi ini menarik ya. Dia tahu masa berkuasanya, dan juga di dalam perkembangan sejarah ini ternyata menjadi catatan yang brilian ya. Berada di wilayah Bogor, Jakarta, Banten, terusnya wilayah Jawa Barat di Indonesia yang waktu itu ternyata di abad keempat, abad kelima sudah mulai ada masalah-masalah yang terjadi, misalnya banjir dan sebagainya. Dan ini raja yang visioner, saya bisa bilang. Juga peninggalan-peninggalannya dengan prasasti-prasastinya, ada bahkan prasasti yang ditemukan di kota Jakarta. Jadi mungkin dia sudah berpikir ya, ini tempat nih nanti akan penting sekian ratus tahun ke depan ya. Ini keren. Terusnya juga saya akan bercerita tentang bergeser sedikit ke arah timur, geser dikit saja ke kerajaan Kalingga atau dikenal juga dengan kerajaan Holling. Di sini kita bertemu dengan Ratu Sima. Wah, ini ratu yang sangat tegas dan agak keras juga cara kepemimpinannya, dan dia berhasil ya membuat kerajaannya menjadi kerajaan yang cukup maju dan mulai berkuasa di pesisir Pulau Jawa pada waktu itu, dan juga mengembangkan sikap bagaimana rakyatnya itu untuk jujur, hidup jujur. Makanya pernah ada bongkahan emas di tengah kota, di dekat jalan di tengah kota di sana, dan tidak ada yang menyentuhnya selama sekian bulan, sampai nanti anaknya sendiri ya, bisa dibilang tidak sengaja menyentuhnya, dan akhirnya dikenakan hukuman, hampir saja dikenakan hukuman mati ya, sampai akhirnya para tokoh-tokoh memberikan saran dan sebagainya, akhirnya hanya dipotong kakinya. Sangat tegas ya, bahkan terhadap anak sendiri dia bisa bersikap tegas sebagaimana dia sikapnya kepada rakyatnya. Tentu saja ini membuat rakyatnya pada masa itu ya percaya pada kepemimpinan dari Ratu Sima ini. Terusnya lagi kita mungkin bisa belajar hal yang lain ya dari seorang yang bernama Ken Arok nih. Ini pendiri kerajaan Singasari atau juga Tumapel bisa dibilang ya, tapi lebih terkenal dengan kerajaan Singasari. Ken Arok ini kita bisa belajar dari kegigihannya ya. Paling tidak dia dari orang biasa, terusnya dia berjuang, akhirnya bisa menjadi seorang raja, pendiri dinasti baru, pendiri kerajaan baru, dan itu usaha yang luar biasa. Kita lihat dari kerja kerasnya, meskipun ada bagian-bagian dari Ken Arok ini yang kurang tepat untuk kita ikuti dan kita contoh. Dan ini nantinya akibat dari hal yang kurang tepat dilakukan Ken Arok dengan pembunuhannya, ini juga bisa lihat ya bahwa dendam itu membara ya. Maksudnya satu anaknya Ken Arok membunuh anaknya Ken Arok lain, terusnya dibalas lagi dan sebagainya.
sampai pada masa Kertanegara. Jadi catatan kelamnya adalah peninggalannya atau kekuasaan yang diraih dengan cara tidak baik, akhirnya juga ada imbas negatifnya ke depan. Itu yang harus kita pelajari dari Ken Arok adalah kegigihannya, tapi hati-hati dengan menghalalkan segala cara. Jadi kalau kita mau usaha yang baik, usaha yang jujur, usaha dengan kerja keras. Terusnya kita bisa belajar lagi dari siapa? Tokoh pendiri kerajaan Majapahit. Siapa lagi kalau bukan Raden Wijaya. Ini fenomenal, dia sebetulnya anggota pasukan dari Kertanegara yang sedang diserang oleh Jaya Katuang waktu itu dari arah utara. Terusnya Jaya Katuang ternyata itu serangan tipuan. Jadi ini strategi militer juga bahkan sudah berkembang pada waktu itu, serangan tipuan. Terusnya dari arah yang berlawanan datang pasukan yang jauh lebih besar, yang akhirnya pasukan Raden Wijaya menang, tapi kerajaan Singasari runtuh dengan terbunuhnya Kertanegara. Tapi Raden Wijaya tidak patah semangat, dia berjuang merintis kerajaan baru, nantinya perlahan-lahan ya, bahkan juga waktu itu datang pasukan dari Kekaisaran Cina Mongol yang datang ke wilayah Nusantara, berhasil dimanfaatkan untuk mengalahkan Jaya Katuang, dan akhirnya berdirilah kerajaan baru yang bernama Majapahit, yang kita tahu ceritanya tidak sepahit namanya. Kerajaan ini bisa berkembang dengan pesat ya, wilayahnya hampir seluruh luas Nusantara sekarang ini, bahkan ada di beberapa sisi lebih luas. Ya tentunya kita tidak bisa memahami bahwa diperintah langsung dari Majapahit ke seluruh negeri ini. Tidak seperti itu sistemnya, ada sistem upeti dan sebagainya. Oke, berikutnya kita mungkin harus menceritakan juga tentang bagaimana dua sekawan, Hayam Wuruk dan Gajah Mada, yang bekerja sama untuk melebarkan sayap pengaruh dari kerajaan Majapahit sehingga tersohor. Meskipun ada bagian-bagian di mana hubungan keduanya menjadi retak, tapi secara umum mereka berhasil ya. Berhasil, yang satu menyokong yang lain, akhirnya Majapahit ini menjadi kerajaan yang luas, besar, mungkin bisa dibilang sebagai imperium yang disegani pada masa itu. Hayam Wuruk seorang yang cerdas, bagaimana dia bisa merancang negaranya, bahkan ada pemikiran tentang Bhinneka Tunggal Ika itu mulai lahir di masa Majapahit ini. Jadi itu menarik sekali, yang akhirnya falsafah ini kita pakai dan kita pegang sampai sekarang di Indonesia. Itulah tokoh-tokoh, sekelumit saja, singkat saja, tapi kita bisa belajar hal-hal positifnya tentu dari mereka. Jangan lupa terus belajar sejarah, terus jaga kesehatan. Merdeka, merdeka, salam sejarah.